Saya ulangi, ini latar belakangnya adalah Zefanya adalah nabi yang bernubuat di zaman pemerintahan Raja Yosia. Besar kemungkinan nubuatan ini disampaikan pada awal-awal pemerintahan Yosia atau sebelum Raja Yosia melakukan pembaruan besar-besaran, atau mungkin juga pada akhir pemerintahan Raja Menashe. Nah, dosa-dosa yang dimaksudkan oleh Nabi Zefanya adalah dosa yang umum dilakukan bangsa Israel pada zaman pemerintahan Raja Manasye. Kita tahu bahwa raja terakhir, Raja Manasye-nya itu adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Dan Raja Yosia adalah salah satu raja yang melakukan perombakan besar-besaran, yang bertobat dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, apa saja sih seruannya? Coba hari ini kita sama-sama belajar tentang seruan Nabi Zefanya yang membuat satu bangsa ini bertobat. Nah, Zefanya 2 ayat yang pertama dituliskan demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Seruan yang pertama adalah seruan untuk bertobat dari dosa cuek. Cuek ternyata dosa. Nah, kita pelajari. Cuek atau tidak peduli atau acuh tak acuh sama. Cuek yang seperti apa sih? Hari ini kita belajar. Nah, dosa pertama yang dilakukan Adam bukanlah dosa moral. Adam tidak melakukan dosa moral. Tetapi Adam berdosa karena Adam tidak berbuat sesuatu. Dia melihat Hawa melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang menentang firman Tuhan, tetapi Adam tidak berbuat sesuatu. Bahkan cenderung untuk mensetujui apa yang dilakukan oleh Hawa. Nah, saya bagi menjadi 3 cuek. Yang pertama, dosa cuek yang pertama adalah cuekin Tuhan. Kita buka Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat yang 19. Ini tentang benih. Saya bacakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan itu dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, cuekin Tuhan, dosa pertama adalah cuekin Tuhan, yaitu cuek terhadap firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar, kayak kemarin FA kita sudah berbicara tentang mendengarkan. Setiap orang yang mendengar tetapi tidak mengerti, kemarin kita sudah sama-sama belajar, itu berarti tidak benar-benar mendengarkan atau tidak benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, itu sama seperti ditaburkan di pinggir jalan. Sangat gampang sekali iblis untuk mengambil firman itu dan dibawa pergi. Tuhan ngomong, kita cuek. Tuhan ngomong, kita nggak peduli. Itu dosa pertama. Dosa yang kedua, cuekin sesama. Tidak peduli terhadap sesama. Kita buka Yehezkiel 3 ayat 20. Yehezkiel 3 ayat yang ke-20. Jikalau seorang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kita tidak boleh cuek terhadap sesama. Siapa sih sesama? Sesama itu dalam lingkup kecil itu adalah istri, anak, orang tua, kita sebut sesama. Dalam lingkup yang agak besar, komunitas tempat kita bernaung, teman-teman segereja, atau tetangga kita, itu adalah sesama kita. Jadi kalau kita lihat istri, anak, orang tua, teman kita yang mungkin agak tersesat begitu ya. Dan kita nggak peduli, kita cuek, wah terserah deh. Wong itu juga hidup-hidupnya dia, itu juga urusannya dia sendiri sama Tuhan. Jangan lupa,
Kalau kita tidak memperingatkan, kita tidak mau mengambil bagian untuk mengingatkan dia, jangan lupa kegagalan dia untuk di hadapan Tuhan itu dituntutkan kepada kita. Hati-hati. Jangan cuek. Kalau lihat sesama jatuh, teman yang jatuh gitu ya. Ayo sama-sama kita cari tahu, kita berdoa. Kita mempertobatkan orang itu tidak bisa. Tidak ada satupun orang yang dapat mempertobatkan orang selain daripada Roh Kudus. Tetapi masalahnya, Roh Kudus mau mempertobatkan orang itu melalui kita. Itu masalahnya. Saya ulang. Kita tidak bisa mempertobatkan orang. Betul. Kita tidak bisa membuat orang itu sadar akan dosanya. Betul. Hanya Roh Kudus yang bisa. Masalahnya, Roh Kudus tidak akan mempertobatkan orang itu kalau tidak melalui kita. Itu masalahnya. Jadi, bagian kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memperingatkan. Nanti biarlah Roh Kudus yang bekerja. Jangan cuek lagi. Kalau kita lihat sesama kita jatuh, kalau kita lihat sesama kita berbuat yang tidak benar, jangan cuek lagi. Saya bersyukur punya Ibu Gembala, punya Ibu Megawati yang tidak cuek terhadap kita. Betul? Jarang doa pagi sudah mulai bolong pasti ditelepon, betul? Ayo setia lagi, ayo doa pagi lagi. Bangun imanmu lagi setiap pagi. Nah, kita teladani Bu Gembala. Jangan Bu Gembala saja yang rajin mengingatkan sesama, kita juga. Dimulai dari keluarga kita sendiri atau teman-teman terdekat kita. Yang ketiga, supaya tidak terlalu lama, cuekin kondisi. Nah, ini yang banyak dilakukan bangsa Israel pada zaman Menashe. Kita buka dulu Bilangan 25 ayat 11. Bilangan 25 ayat yang ke-11. Ini adalah contoh orang yang sangat disukai Tuhan. Pinehas, kita belajar dari Pinehas. Bilangan 25 ayat 11, saya bacakan. Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Nah, ini kan ceritanya orang Israel itu mengambil anak-anak bangsa lain sesuka mereka. Tuhan marah, Tuhan ingin habisi mereka, tetapi Pinehas, anak Imam Harun, mengejar orang-orang yang berbuat dursila itu, dibunuh sama dia. Dia tidak cuek terhadap kondisi bangsanya. Ada degradasi moral waktu itu. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya, melakukan sesuatu bagi kotanya. Dia habisi orang itu. Orang yang menyebabkan bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan suka. Nah, ini jadi pelajaran pada kita. Bangsa, kota, kita tidak ngomong masalah bangsa ya, bangsa terlalu besar untuk kita mungkin ya. Kita ngomong dalam lingkungan yang terkecil dulu. Keluarga, atau gereja, atau kota. Kita ngomong kota Jombang. Kalau ada sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, bahkan cenderung untuk menyakiti hati Tuhan, ayo, jangan punya sifat tidak peduli. Contoh mungkin di kota Jombang ini mungkin zaman-zaman dulu waktu saya masih kecil itu ada beberapa daerah yang pusat tempat pelacuran. Kita tahu, kita diam saja, tidak berbuat sesuatu. Kita salah. Kalau kota ini makin lama degradasi moralnya makin turun, kita semua satu kota, tidak terkecuali umat Tuhan, pasti akan dihukum bersama-sama. Saya ingat masih kecil dulu, saya diajak waktu saya masih SMA dulu, saya diajak sama teman-teman persekutuan doa
untuk bersama-sama bersyafaat bagi Kota Jombang. Terutama bagi daerah-daerah yang merah, kita diajak untuk doa keliling. Berbuat sesuatu. Kita tidak bisa, tentu saja pada zaman sekarang ini kita tidak bisa bawa pedang tahu-tahu bunuh mereka seperti FPI lakukan, tentu saja kita nggak bisa. Sudah beda zaman. Kita bisa lakukan apa? Bersyafaat. Minimal bersyafaat. Atau yang lebih lanjut lagi mungkin bisa melakukan hal yang lain melalui organisasi kemasyarakatan. Kita bisa protes ke pemerintah daerah atau apapun itu. Yang penting berbuat sesuatu, tidak cuek. Mungkin lihat banyak pengangguran di Kota Jombang, banyak pengemis di Kota Jombang. Ayo berbuat sesuatu. Jangan cuek. Atau yang pernah Ibu Gembala ajarkan kepada kami adalah jangan cuek terhadap orang-orang di pinggir jalan. Ayo berbuat sesuatu. Bagi nasi bungkus kecil nilainya, kecil mungkin dampaknya, tapi paling tidak kita sudah berbuat sesuatu dari hati kita. Membantu apa? Membantu mengentas kelaparan. Supaya orang Jombang tidak kelaparan, supaya mereka tidak kelaparan, supaya mereka dapat penghasilan lebih baik. Berbuat sesuatu. Seruan untuk bangsa Israel pada waktu itu, yang pertama adalah bertobat dari dosa cuek. Jangan sampai gara-gara kecuekan kita, yang pertama tadi kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, karena kita cuek. Yang kedua, kita tidak peduli kalau sesama kita binasa. Yang ketiga, kita tidak peduli kalau kota kita binasa, kalau lingkungan kita binasa, kalau komunitas kita binasa, kita tidak peduli. Yang pertama, bertobat dari dosa cuek. Yang kedua, di ayat yang ketiga, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Ada yang menarik di kata-kata ini. Dikatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati. Nah, rupa-rupanya kerendahan hati adalah syarat utama untuk mencari Tuhan. Tuhan hanya mau dicari oleh orang yang rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati itu adalah gampang ditegur. Rendah hati itu mudah dibentuk. Rendah hati kemarin kita belajar di FA adalah memposisikan diri kita lebih rendah. Ulang, rendah hati itu adalah gampang ditegur. Teguran itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa bertumbuh. Saya ulang, teguran itu adalah satu-satunya cara supaya iman kita bisa bertumbuh. Kok bisa? Iya, firman Tuhan menegur. Ada sesuatu yang salah dari kita, firman Tuhan menegur. Atau pemimpin kita menegur. Kalau kita tidak pernah ditegur, kita tidak pernah diingatkan, kita tidak akan mungkin pernah bertumbuh. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan belum tentu benar. Belum tentu sesuai. Karena begini, ibarat begini ya, anak saya dari usia misalkan 2 tahun, 3 tahun. Saya mengajarnya pasti berbeda ketika anak saya berusia 15 tahun. Contoh, pada waktu mungkin anak saya umur 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, dia bertanya tentang Daud gitu ya. Nggak mungkin saya akan mengajar dia tentang Daud yang aneh-aneh. Paling cuman ngajarnya, oh Daud menang lawan Goliat, ya anak-anak sekolah minggu lah ya. Oh Daud, orang yang masih unyu-unyu, masih kecil banget, masih kemerah-merahan banget, nggak bisa apa-apa, melawan Goliat, menang karena Tuhan campur tangan. Itu sekolah minggu. Hari ini kita ngajarnya beda lagi. Kita ketahui bersama Daud sebelum melawan Goliat, dia sudah menang lawan beruang sama menang lawan singa. Berarti Daud tidak unyu-unyu amat,
tidak kecil-kecil amat, sebetulnya Daud sudah dempal waktu itu. Nah, tapi kita kan nggak mungkin ngajar anak sekolah minggu, oh Daud yang dempal lawan Goliat loh. Pesan apa yang kita mau sampaikan? Nah, demikian juga kita. Kita akan diajar oleh Tuhan bertahap. Jadi jangan punya pemikiran bahwa hari ini kalau saya dapat dari Tuhan ini, itu adalah kebenaran yang mutlak. Jangan. Karena Tuhan ngajar kita bertahap sesuai dengan usia umur kita. Karena itu kalau suatu saat ada firman yang lain, firman yang lebih maju lagi, firman yang lebih menguras otak kita untuk berpikir lebih lagi, jangan langsung ditolak. Oh enggak, dulu Tuhan ngajarnya gini 10 tahun yang lalu. Masa sih 10 tahun yang lalu sama sekarang Tuhan ngajarnya sama? Masa sih umur rohani kita 10 tahun yang lalu sama umur rohani kita sampai sekarang itu masih sama? Masa sih dulu bayi rohani kita sekarang masih bayi rohani? Pasti akan bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan waktu itu, bertumbuh juga pemikiran kita, berubah juga pembaruan budi kita, Tuhan akan ngajar kita lain lagi. Masuk lebih dalam lagi. Karena itu gampanglah ditegur. Oh, itu pewahyuan Tuhan 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah maju, bukan beda. Bukan bertolak belakang, tetapi maju lagi. Jangan gampang-gampang tolak kalau kita ditegur. Yang kedua, mudah dibentuk. Apa itu dibentuk? Roh Kudus itu digambarkan sebagai air. Roh Kudus juga digambarkan sebagai api. Nah, kita adalah tanah liat. Kalau kita menerima Roh Kudus hanya sebagai air saja yang menyegarkan kita, yang menghibur kita, air ketemu tanah liat, apa yang terjadi? Kita hanya jadi lumpur, saudara-saudara. Lumpur. Kita kalau mau Roh Kudus itu cuman berkarya sebagai, oh dia penghiburku, dia menyenangkan hatiku, dia membentuk, dia apa namanya, menyegarkan jiwaku, dia memberikan aku mujizat hanya sebagai air. Ingat, tanah liat ketemu air, kita nggak jadi apa-apa. Kita hanya jadi lumpur. Tetapi kita harus terima Roh Kudus sebagai api. Bukan api yang menghanguskan kita, tetapi air ketemu tanah liat, ketemu api. Dan dibentuk. Itu akan menjadi sebuah bejana tanah liat yang bagus. Apa sih api? Bentukan Tuhan. Apa yang menjadi keburukan kita, apa yang menjadi sifat buruk kita, dibuang oleh api itu. Relakan hatimu dan bertobatlah. Contoh sederhana, kalau dulu kita ngamuan, sekarang mestinya kita sudah berhenti ngamuan. Oh, enggak bisa. Ngamuan itu adalah sifat saya dari kecil. Sampai saya mati pun saya harus ngamuan. Enggak bisa. Apa yang tidak berkenan pasti akan dibuang. Relakanlah hatimu. Roh Kudus itu orangnya lembut. Dia kalau kita nggak mau bertobat, dia juga nggak mau apa-apa. Karena itu terima dia sebagai api. Mau bertobat, mau berusaha untuk mengubah diri. Berhasil tidaknya kita tergantung sama Roh Kudus. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita akan berhasil berubah. Dulu ngamuan, sekarang lebih sabar. Besok makin sabar. Kelak kita adalah orang yang sabar. Begitu ya. Nah, yang ketiga rendah hati adalah memposisikan diri lebih rendah. Nah, siapa yang menjadi idola kita? Siapa yang menjadi pimpinan kita? Siapa yang lebih didengar oleh kita? Itu tergantung sama kita mau memposisikan apa. Contoh, kemarin waktu kita diskusi di FA itu, saya punya pemikiran begini. Kenapa pada waktu itu orang bangsa Israel lebih suka untuk menyembah dewa lain
lebih suka memposisikan dewa lain lebih tinggi daripada memposisikan Tuhan. Nah, Bu Gembala ada sharing sesuatu. Ya, enak karena dewa lain menerima kita apa adanya, gitu kan ya. Bahkan Tante sempat cerita bahwa kalau mau ibadah disediakan pelacur bakti gratis. Orang yang mau beribadah di Dewa Baal boleh main sama pelacur gratis. Enak kan? Manusia cenderung cari yang enak-enak saja. Manusia cenderung untuk mencari apa yang bagi dirinya enak, bagi dirinya memuaskan hawa nafsu jasmaninya. Karena itu tidak heran orang sering memposisikan rendah Tuhan. Tidak enak ikut Tuhan, soro, pikul salib, masih enakan tetangga, kawin bolak-balik boleh, masih enakan ikut Baal, disedianin cewek gratis sebelum ibadah. Siapa yang kita tinggikan? Kita mau mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada yang lain? Contoh itu Dewa Baal. Contoh lain lagi, Dewa Mamon. Siapa yang kita tinggikan? Tuhan atau Mamon? Enak ke Gunung Kawi cuman sembelih ayam hitam kaya. Ikut Tuhan, soro. Kemarin kesaksian Pak Aan bagus sekali. Sayang beberapa orang sudah leave. Saya ulangi lagi kesaksiannya Pak Aan. Awal-awal dia masuk Jombang, dia disuruh Tuhan untuk datang. Ya kebetulan dia disuruh Tuhan untuk datang. Pergilah ke tempat pabrik tali. Dia pergi ke tempat saya, kita berdua bekerja sama. Nah, lihat ini. Saya perhatikan. Aan disuruh Tuhan untuk pergi ke tempat saya. Nah, tetapi setelah itu, apakah Tuhan biarkan Aan begitu aja? Enggak. Di tempat saya, Aan belajar banyak tentang dunia bisnis, terutama dunia bisnis plastik. Dia banyak. Tuhan tidak tinggal diam. Tidak hanya sekedar datang ke saya terus langsung dapat berkat. Tidak, dia belajar. Wah, Tuhan enak yang tempat lain begitu dapat cuman hanya sekedar mempersembahkan korban aja langsung dapat berkat. Tetapi ikut Tuhan beda. Begitu kamu akan dididik dulu untuk menjadi pebisnis handal. Setelah itu baru berkatnya datang. Nanti coba Aan kalau ada kesempatan sharing lagi tentang itu. Betul enggak? Sekarang Aan ya beda dengan dulu. Bukan berarti saya ini bukan berarti saya ini memberkati Aan. Enggak, beda. Saya tidak memberkati Aan. Saya hanya sharingkan apa yang ilmu yang saya punya. Saya hanya membagikan itu aja. Ilmu bisnis yang saya punya ke Aan. Setelah itu berkat yang Aan dapat murni dari Aan sendiri karena Aan sudah tahu ilmunya. Itu loh bedanya ikut Tuhan sama ikut yang lain. Kita datang ke Tuhan minta diberkati. Tuhan berikan apa? Ilmunya untuk dapat berkat. Kerja yang baik, kerja yang rajin, memiliki komunitas, dengan siapa kamu berkomunitas, dengan siapa teman-temanmu. Kalau temanmu pebisnis semua, kamu akan dapat ilmu bisnis yang banyak. Di sana kamu dapat berbisnis dan kamu dapat untung yang banyak. Tidak semudah itu kita datang ke gereja, sorry ngomong, mohon maaf, ikut Tuhan tidak sesimpel ini. Coba perhatikan baik-baik. Datang, ibadah, perpuluhan, persembahan, tanpa mau dididik dunia bisnis, terus tahu-tahu kita diberkati. Tidak semudah itu. Satu bagian kita lakukan dengan setia, beribadah, persembahan, perpuluhan, kita lakukan dengan setia. Tetapi di sisi lain kita harus belajar baik-baik. Dunia pekerjaan, bisnis-bisnis yang baik-baik. Mau servis-servis yang baik-baik, menjadi guru yang terbaik. Baru berkat itu turun. Lanjut, kok
sudah mau habis waktunya. Yang terakhir, seruannya yang terakhir adalah keadilan. Kita harus mengejar keadilan. Apa itu adil? Adil bukanlah memberi dengan sama rata, tetapi adil adalah memberi sesuatu sesuai dengan keperluan masing-masing. Di layar saudara ada sebuah gambar. Adil bukan sama rata. Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Kalau sama rata, punya 3 buah balok, diberikan balok 1, balok orang pertama diberikan balok 1, orang kedua diberikan balok 1, orang ketiga diberikan balok 1. Yang terjadi orang pertama bisa nonton, orang yang kedua bisa nonton, yang ketiga nggak bisa nonton karena tubuhnya pendek. Tetapi adil itu adalah yang pendek kita kasih 2 supaya dia bisa nonton. Yang agak lebih tinggi kita kasih 1 karena dia sudah bisa nonton dengan 1. Yang pertama yang paling tinggi dia nggak perlu dikasih apa-apa, dia sudah bisa nonton. Keperluannya adalah nonton. Kalau sama rata, nggak adil. Itu bukan keadilan. Kalau mungkin kita merasa tidak adil. Wah, kalau di gereja kok kenapa cuman aku tok sing diseneni Bu Gembala, yang lainnya kok enggak? Ya karena mungkin keperluannya kita diseneni, yang lain enggak. Jangan lebih dulu berburuk sangka. Kalau kita menjadi orang yang pertama, kita lihat, enggak adil, aku enggak dikasih kotak, semua dikasih kotak. Tapi masalahnya kamu kan enggak butuh kotak itu. Coba kita renungkan sama-sama. Keadilan Tuhan, kadang-kadang kita merasa, kok orang itu diberi sih, kok saya tidak sih? Dalam sebuah keluarga pun juga semungkin sama. Saya belajar betul itu dari mak saya. Belajar betul saya. Pada suatu saat ini cerita cucu-cucunya mak ya, cerita tentang cucu-cucunya mak. Cucunya mak itu kita kan sering ngobrol-ngobrol sama mak suatu saat dulu waktu masih saya masih kuliah gitu kan, sempat ngomong-ngomong, kuliah ini kayaknya saya ini butuh komputer karena saya kan kuliah di bagian komputer ya. Pada waktu apa namanya? Pertama kali kuliah saya punya komputer 1. Itu dari papa saya dulu waktu meninggal, dia ada senapan angin gitu ya. Senapan angin, papa saya dulu beli mahal karena dia suka berburu. Papa saya enggak ada, dijual. Uangnya dibelikan komputer untuk saya. Itu awal-awal masuk kuliah. Itu sudah SMA kelas 1 gitu ya. Pada waktu masuk kuliah tahun 2000 sudah ketinggalan zaman. Agak ketinggalan karena saya kuliahnya di komputer, saya ngobrol-ngobrol sama Mami, waktu itu didengar Mak. Nah, timbul belas kasihan Mak itu untuk sedikit menyumbang supaya saya bisa beli komputer yang agak lebih baru. Karena saya butuh. Nah, begitu saya dapat, begitu didengar oleh cucu yang lain ngomong, Ivan dibelikan komputer, saya mau dong dibelikan komputer. Mak saya bilang begini, loh kamu kan nggak butuh. Kalau Ivan butuh untuk belajar, kamu kan butuhnya cuma untuk main. Hanya punya-punya aja. Buat apa? Nah, apa berarti mak saya nggak adil? Tidak dong. Dia adil, memberi sesuai dengan keperluan masing-masing. Lanjut. Saya tidak lama-lama, waktunya sudah mau habis. Nah, ini perhatikan baik-baik di Zefanya 2 ayat 3. Perhatikan baik-baik, saya tulis di 4 terjemahan dan di terjemahan lain juga demikian. Saya pelajari. Perhatikan baik-baik ya. Terjemahan baru. Carilah Tuhan semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Perhatikan yang ditulis besar dan digarisbawahi. Mungkin kamu akan terlindung dari murka Tuhan.
Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, langsung saya bacakan di belakang saja. Siapa tahu kamu akan terluput dari penghukuman Allah. Firman Allah yang hidup juga menulis hal yang sama. Barangkali Tuhan masih berkenan melindungi kamu. Saya periksa di bahasa Inggrisnya, The Message juga ditulis hal yang sama. Perhaps you will be hidden on the day of the God anger. Apa yang kita bisa pelajari? Ikut Tuhan bukanlah seperti matematika 1 tambah 1 sama 2. Sama dengan 2. Ikut Tuhan bukan seperti itu. Ada waktu-waktunya, loh Tuhan saya ini loh sudah rendah hati, saya ini loh sudah nggak acuh, saya ini loh sudah cari keadilan. Terus kenapa saya masih kena bencana? Jangan kecewa dulu. Kepastian Tuhan itu pastinya begini. Dia pasti menyertai kita, pasti. Dia pasti mengasihi kita, pasti. Tetapi ditulis di Zefanya 2 ayat 3, mungkin, kata-katanya masih mungkin, kita akan terlindung dari hari murka Tuhan. Kalau boleh dibilang, mungkin kita akan terlindung dari bencana. Mungkin. Hari-hari ini kita lihat COVID di mana-mana, gitu ya. Oh, cari Tuhan, beribadah yang rajin, carilah keadilan, rendah hati. Terus tahu-tahu kena COVID. Jangan salahkan Tuhan, jangan sakit hati, jangan salah teologi. Bisa, bisa. Loh, kenapa Tuhan tidak mau untuk hindarkan saya dari COVID? Kenapa? Jangan begitu. Ditulis memang firman Tuhannya tulis mungkin, perhaps, barangkali adalah elemen yang tidak pasti. Yang pasti pada waktu kita kena bencana, pada waktu kita kena hal-hal yang tidak enak, Tuhan pasti menyertai kita. Itu yang pasti. Dan Dia pasti mengasihi kita. Itu yang pasti. Dan lewat bencana itu, lewat masalah itu, pasti kita belajar sesuatu. Pasti kita mendapatkan mukjizat yang baru dari Tuhan. Itu pasti. Jadi jangan kecewa kalau, loh Tuhan, saya ini sudah nurut loh firman Tuhan, sudah nurut loh. Kenapa hal ini terjadi? Jangan kecewa. Memang bisa saja terjadi. Yang harus kita lakukan, pastikan diri kita mengikuti rencana Tuhan. Itu pastikan. Pastikan dulu. Karena begini, kalau kita mengikuti rencana Tuhan, meskipun hal buruk menimpa kita, meskipun kita dibawa Tuhan ke lembah kekelaman, tetapi Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti bawa kita berkemenangan. Itu pasti. Kalau kita sempat, kata-katanya kan sempat mengalami bencana, Tuhan pasti bawa kita keluar menjadi pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang kalau kita nggak ada masalah? Jangan kecewa kalau hasil yang kita harapkan berbeda dari kenyataan yang ada. Jangan kecewa, terus ikut Tuhan. Saya ulangi 3 hal yang seruan untuk bertobat. Pertama, jangan cuek. Jangan cuek kepada Tuhan, jangan cuek kepada sesama, jangan cuek kepada kondisi. Dan yang kedua, rendah hati. Ketiga, cari keadilan. Dan terakhir, kalau hasil yang kita harapkan ternyata berbeda dari kenyataan yang ada, jangan kecewa. Proses masih belum berakhir. Kita lihat akhirnya pasti indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Gembala.